Selamat pagi yang terhormat Pak Dirta Pratama Atiyatna, SEMSI, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi bab 6, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Di mana kelompok kami ini beranggotakan yang pertama adalah Boni Adi Pratama, yang kedua Martin Rajasa, yang ketiga Nadia Miranda, yang keempat Rayani Katrunada, dan yang kelima adalah Vini Adi Tesalonika. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi pertama akan disampaikan oleh Martin yang akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Kepada Martin, dipersilahkan. Baik, next slide. Yang pertama kita membahas pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk itu merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit pengukuran. Next slide. Ada isu pokok mengenai kualitas hidup manusia. Dari yang saya baca di buku, penduduk di dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk ini 97% terjadi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat bisa menjadi masalah serius bagi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan tersebut bisa kita nilai dari taraf hidup, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Jika kesejahteraan terancam, maka kualitas hidup juga akan terancam. Nah, dalam bab ini kita akan belajar lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup manusia. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Boni Adi Pratama yang akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kepada Boni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selama lebih dari 2 juta tahun keberadaan manusia di bumi, jumlah total penduduk dunia pada waktu itu masih sangat terbatas. Tak kala manusia mulai membudidayakan bahan pangan, melalui pertanian menetap sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sekarang jumlah total penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta jiwa dan meningkat setiap tahunnya. Jadi sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk manusia itu tidak lebih dari 5 juta jiwa. Jika kita melihat 250 juta tahun yang lalu, jika kita lihat 2000 tahun yang lalu, sekitar 1 Masehi, penduduk dunia hampir mencapai 250 juta orang. Itu hampir sama dengan penduduk Cina sekarang yang sekitar 1,4 miliar, berarti hampir 1/5 penduduk Cina sekarang. Bisa kita lihat dari tahun pertama kalender sampai dengan dimulainya revolusi industri sekitar tahun 1750, jumlah itu berlipat 3 kali menjadi 750 juta. Kurang dari 3/4 jumlah orang yang hidup di India sekarang. Selama 200 tahun berikutnya, 1750 sampai 1950, jumlah penduduk bumi mengalami penambahan 1,7 miliar orang. Tetapi hanya dalam 4 dasawarsa, setelah itu, tahun 1950 sampai 1990, jumlah penduduk bumi bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 5,3 miliar. Next slide. Dari angka absolut kita akan beralih ke persentase tingkat pertumbuhan. Untuk hampir seluruh masa keberadaan umat manusia di bumi ini hampir sekitar 300 tahun lalu, pertumbuhan penduduk per tahun tidak jauh dari 0,002% atau 2 orang
per 1 juta. Tentu saja tingkat pertumbuhan menyeluruh ini tidak stabil. Banyak kenaikan dan penurunan akibat bencana alam dan beragam tingkat pertumbuhan di berbagai wilayah. Pada tahun 1750, tingkat pertumbuhan penduduk telah meningkat menjadi 0,3%. Bisa kita lihat dari tabel 6,2 ini. Dan selanjutnya pada tahun 1950-an, tingkat pertumbuhan itu meningkat 3 kali lipat menjadi sekitar 1,0% per tahun. Peningkatan ini terus berlangsung sampai sekitar 1970, ketika mencapai puncaknya sebesar 2,3%. Kini laju pertumbuhan penduduk dunia sedikit mereda, namun tetap berada pada tingkat yang relatif sangat tinggi bila dilihat dari data-data historis, yaitu sekitar 1,3% per tahun. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Afrika itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 2,4%. Kaitan antara persentase penduduk per tahun dan waktu yang diperlukan untuk mengandalkan ukuran jumlahnya, yaitu dinamakan masa pengandaan atau doubling time. Terlihat dalam kolom paling kanan tabel 6,2 ini, seperti yang dapat dilihat sebelum tahun 1650, dunia memerlukan waktu selama 36.000 tahun atau sekitar 1.400 generasi untuk melipat gandakan jumlahnya. Next. Berikutnya, struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia dibagi menjadi menurut wilayah geografis, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Pertama, saya akan menjelaskan wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia bertempat tinggal di negara-negara berkembang, dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Bisa kita lihat di buku itu di Praga 6.2 menunjukkan distribusi regional penduduk dunia pada tahun 2010 dan 2050. Bisa kita lihat itu penduduk yang rata-rata negara maju itu seperti di Afrika dan Asia itu lebih besar dibandingkan negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika. Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk yang ada sekarang, berbagai kawasan di dunia, angka pertumbuhan penduduk yang ada di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi. Maka diperkirakan bahwa distribusi regional penduduk dunia akan mengalami perubahan yang tidak terelakkan menjelang tahun 2050 mendatang. Berikutnya itu tren kelahiran dan kematian. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk dihitung atas dasar persentase kenaikan relatif atau persentase penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif, dari jumlah penduduk itu per tahun yang bersumber dari pertambahan alami dan migrasi internasional itu. Perbedaan laju pertumbuhan penduduk ini di negara-negara maju dan negara-negara berkembang hanya dapat dijelaskan atas dasar kenyataan bahwa tingkat kelahiran di berbagai negara berkembang umumnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di negara-negara maju. Di samping itu, tingkat kematian mortalitas di negara-negara dunia ini, di negara-negara berkembang ini, jauh lebih tinggi. Next. Berikutnya itu struktur usia dan beban ketergantungan. Penduduk dunia berkembang relatif berusia muda, kebanyakan usia muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara-negara berkembang. Sementara itu di negara-negara maju hanya 17%. Bahkan setidaknya 10 negara berkembang memiliki komposisi penduduk dengan lebih dari 44% berusia di bawah 15 tahun. Dan pada tahun 2009, 43%. Kita lihat contoh di tahun 2022, sebanyak 46% penduduk Ethiopia, 40% dari penduduk Nigeria, dan 41% dari penduduk Pakistan berusia di bawah 15 tahun. Di negara-negara yang memiliki struktur usia seperti itu, rasio ketergantungan pemuda perbandingan antara pemuda di bawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri dengan orang yang dewasa, aktif atau produktif secara ekonomis berusia 15 tahun hingga 64 tahun sangat tinggi. Hal itu berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang memiliki tanggungan beban hidup anak-anak mereka yang besarnya hampir
2 kali lipat dibanding dengan angkatan kerja di negara maju. Penjelasan berikutnya yaitu momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi. Dua alasan yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi ini. Yang pertama itu tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan dalam waktu singkat, yaitu pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan bahwa untuk terus berlanjut, suatu momentum kuat yang seperti situasi mana sebuah mobil yang melaju kencang mengerem akan cenderung tetap bergerak selama beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, momentum ini dapat berlangsung selama beberapa dasawarsa setelah menurunkan tingkat kelahiran. Nah, jadi kalau tingkat kelahiran itu tidak mungkin diturunkan dengan waktu singkat, pasti ada tahap-tahapnya yang akan memakan waktu yang lama. Yang kedua, atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang, yaitu yang kurang begitu mudah dilihat ini mengenai momentum tersembunyi dari penduduk tersebut berkaitan dengan struktur usia penduduk di banyak negara berkembang. Bisa kita lihat di buku itu di peraga 6.4 menunjukkan perbedaan antara penduduk 2010 dan penduduk negara maju dan negara berkembang. Kita lihat piramidanya itu, kalau negara maju itu agak sedikit rata, dan kalau di negara berkembang itu di usia mudanya sangat tinggi. Bisa kita lihat itu lapisan bagian bawah yang lebih besar dalam piramida di negara berkembang secara keseluruhan dibandingkan negara maju. Dengan hal ini berarti di negara berkembang itu struktur usia itu sangat erat kaitannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Martin mengenai transisi demografis. Kepada Martin, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang transisi demografis. Sebelumnya saya akan mengutip perkataan saudara Boni tadi mengenai di bagian momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi itu, pertama, tingkat kelahiran itu tidak mungkin diturunkan dalam waktu singkat. Hal tersebut menurut saya benar, karena hal tersebutlah ada transisi demografis. Nah, transisi demografis ini merupakan proses yang menunjukkan perubahan jumlah penduduk yang terjadi akibat kelahiran dan kematian. Transisi ini dibuat berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa pada masa lampau. Oleh karena itu, di buku juga ada dikatakan bahwa semua negara-negara maju saat ini mengalami transisi demografis. Nah, transisi demografis ini ada 4 tahap. Yang pertama, stasioner tinggi. Kedua, awal perkembangan. 3, akhir perkembangan. 4, stasioner rendah. Bahkan ada beberapa negara yang mengalami sampai tahap kelima. Tahap kelimanya itu tahap menurun. Contohnya itu Jepang. Next slide. Baik. Yang pertama itu tahap stasioner tinggi. Tahap stasioner tinggi itu kelahirannya tinggi, kematian tinggi, pertambahan penduduk alami 0. Kelahiran itu tidak terkendali dan kematian tinggi karena gagal panen, kelaparan, dan daya tahan tubuh rendah, serta adanya penyakit menular. Contohnya negara Eropa pada abad 14. Kemudian di tahap kedua itu tahap awal perkembangan. Di tahap kedua ini kelahiran tinggi, kematiannya cenderung menurun, dan pertambahan penduduk alami cepat. Mengapa terjadi seperti itu? Hal ini disebabkan karena
revolusi industri, kemajuan teknologi, dan penemuan obat-obat modern, terutama penisilin, sesudah tahun 1930, yang menyebabkan angka kematian menurun. Sedangkan angka kelahiran itu tidak banyak berubah karena adanya pandangan mengenai banyak anak itu banyak rezeki, sehingga pertumbuhan penduduk meningkat cepat. Contohnya itu negara India sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian tahap ketiga itu tahap akhir perkembangan. Pada tahap ini, angka kelahiran turun cepat akibat pendidikan yang semakin baik, serta penemuan berbagai alat kontrasepsi, angka kematian menurun, walaupun lebih lambat dari sebelumnya, sehingga pertambahan alami cukup cepat. Contoh negaranya itu Eropa Selatan atau Timur dan Timur sebelum Perang Dunia Kedua dan India setelah Perang Dunia Kedua. Masih di tahap akhir perkembangan. Di Eropa itu juga bisa terjadi tahap ini karena adanya perubahan perilaku melahirkan yang disebut stopping behavior, atau biasa disebut itu wanita ingin berhenti melahirkan karena banyak anak. Dan di negara berkembang, perubahan perilaku melahirkan dan diterimanya konsep keluarga kecil yang didukung oleh program KB pemerintah sangat membuat penurunan tingkat fertilitas. Yang kemudian tahap keempat, stasioner rendah. Di tahap ini tingkat kelahiran rendah, kematian rendah, dan pertambahan penduduk alami sangat rendah. Pertumbuhan penduduknya itu kembali ke kondisi seperti tahap pertama, yaitu mendekati 0, di mana crude birth rate atau angka kelahiran kasar itu sama dengan crude death rate atau angka kematian kasar. Tahap keempat ini bisa terjadi karena adanya kondisi sosial ekonomi yang maju. Nah, tadi di awal saya menyebutkan ada beberapa negara yang mengalami 5 tahap. Nah, tahap kelima ini namanya adalah tahap menurun. Pada tahap ini, tingkat kelahiran sangat rendah, kematian juga rendah. Sehingga bahkan kematian itu cenderung lebih besar daripada kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduknya menjadi negatif. Contohnya itu Jepang dan beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Bisa kita lihat seperti Prancis di tahun 2018 yang menjuarai Piala Dunia, kejuaraan sepak bola, itu pemainnya banyak yang naturalisasi dari negara-negara lain. Transisi demografis ini sering disebut transisi vital, atau transisi fertilitas dan transisi mortalitas. Dalam teori demografis, diyakini bahwa negara yang mengalami 4 tahapan itu negara yang berubah dari struktur perekonomian yang berbasis pertanian ke industri. Teori transisi demografis itu tidak berlaku umum, namun semua negara mengalami dengan pola dan kondisi yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pembangunan bisa menjadi faktor penyebabnya, namun tidak menjadi faktor penentu dari turunnya tingkat fertilitas dan mortalitas. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Martin. Materi selanjutnya adalah materi keempat, yaitu mengenai penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang yang akan disampaikan oleh Rayani. Kepada Rayani, dipersilahkan. Baiklah, penyebab tingginya fertilitas yang pertama ada perangkap populasi Malthus. Ini adalah sebuah gagasan Malthus mengenai penduduk yang terpaksa menjalani kehidupan dengan tingkat pendapatan sekadar bisa bertahan hidup. Kritik terhadap model Malthus. Teori ini didasarkan atas asumsi dan hipotesis yang menyederhanakan persoalan hingga tidak dapat diverifikasi secara empiris. Ada 2 hal yang mendasari banyaknya masyarakat mengkritik model ini, yaitu yang pertama, model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Menurut asumsi ini, jika tingkat pendapatan per kapita negara itu rendah, maka dapat diduga bahwa pertumbuhan penduduk negara itu meningkat. Padahal hasil penelitian menunjukkan tidak adanya korelasi yang jelas antara tingkat pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita.
Alasan mengapa model Malthus tetap dipelajari. Yang pertama, karena banyak orang yang masih percaya bahwa teori ini berlaku di negara miskin saat ini. Yang kedua, tampak jelas bahwa perangkap ini telah terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, fakta bahwa model ini tidak lagi dapat diterapkan di era modern menekankan pemahaman akan pentingnya faktor yang dapat mencegah kemunculannya. Yang kedua, next slide. Yang kedua, teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori ini mengasumsikan berlakunya akibat dari pendapatan dan substitusi yang terjadi dalam suatu perekonomian. Artinya, jika faktor lainnya dianggap konstan, diperkirakan bahwa jumlah anak yang diinginkan akan berbeda. Sebaliknya, hubungan ini bersifat negatif dengan harga atau biaya anak dan juga negatif dengan kuatnya dorongan untuk memiliki barang lainnya dibanding memiliki anak. Teori ekonomi fertilitas mengasumsikan bahwa permintaan rumah tangga akan anak ditentukan oleh preferensi keluarga mengenai jumlah tertentu anak yang bertahan hidup. Maksudnya, di wilayah tertentu yang tempat mortalitasnya tinggi, orang tua akan melahirkan lebih banyak anak dari jumlah yang mereka inginkan, dengan perkiraan bahwa beberapa di antaranya berkemungkinan akan meninggal. Lalu berdasarkan harga atau biaya peluang membesarkan anak dan tingkat pendapatan keluarga. Implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Angka kelahiran akan menurun bila perubahan sosioekonomi dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan pendidikan dan perubahan peran dan status perempuan. Yang kedua, peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar sektor pertanian. Yang ketiga, peningkatan pendapatan keluarga dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan suami istri. Yang keempat, pengurangan tingkat kematian anak melalui program kesehatan masyarakat dan asupan nutrisi yang baik. Yang kelima, pengembangan sistem tunjangan bagi para lansia dan sistem jaminan sosial lainnya. Dan yang terakhir, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rayani atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya adalah materi kelima yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsekuensi tingkat fertilitas yang tinggi, yang di mana di sini ada beberapa perbedaan pandangan. Jadi di dalam materi ini, di sini ada beberapa perbedaan pandangan. Yang pertama itu mereka yang beranggapan kalau fertilitas itu bukanlah masalah yang sesungguhnya, yang di sini juga ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah masalahnya bukan pada pertumbuhan penduduk, tetapi pada sejumlah isu lainnya. Isu lainnya ini seperti yang pertama adalah keterbelakangan. Jadi masalahnya ini adalah keterbelakangan dan satu-satunya caranya itu adalah dengan melakukan pembangunan. Jadi sebagian pendukung keterbelakangan ini menyimpulkan kalau program keluarga berencana itu dapat dipastikan gagal kalau tidak ada motivasi di kalangan orang-orang yang miskin sendiri untuk membatasi jumlah anggota keluarganya. Lalu isu yang kedua itu adalah menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Kalau manusia, kalau dikaitkan dengan sumber daya alam dan material itu hanya menjadi suatu masalah karena ada fakta yang menunjukkan kalau di negara maju yang penduduknya itu hanya 1/3 dari jumlah penduduk dunia, mereka dapat menghabiskan hampir 80% sumber daya dunia. Maka dari itu kaitannya adalah tambahan 1 anak di negara maju itu sama saja seperti tambahan beberapa anak di negara berkembang. Jadi menurut argumentasi ini justru negara majulah yang perlu menurunkan standar konsumsi mereka yang berlebihan ketimbang harus mendesak negara lain untuk membatasi pertumbuhan penduduk mereka. Lalu isu yang ketiga di sini adalah distribusi penduduk. Menurut argumentasi ini bukan hanya jumlah penduduk yang menimbulkan masalah, tetapi juga wilayah pendistribusiannya. Maka dari itu pemerintah sebaiknya tidak perlu berupaya keras untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, tetapi juga perlu berfokus untuk mewujudkan distribusi penduduk yang lebih alamiah yang dikaitkan dengan ketersediaan lahan dan juga sumber daya produktif lainnya. Lalu isu yang keempat adalah penempatan perempuan yang lebih rendah. Jadi dalam banyak kasus perempuan itu
lebih berstatus rendah dan kurang memiliki akses untuk mengendalikan kelahiran yang berujung pada tingginya fertilitas mereka. Nah, menurut argumentasi ini, pertumbuhan penduduk itu adalah akibat alamiah dari kurangnya peluang ekonomi bagi perempuan. Lalu, poin utama yang kedua itu adalah isu palsu yang sengaja direkayasa. Jadi menurut argumentasi ini, mereka memiliki kerisauan dari negara-negara kaya terhadap pertumbuhan penduduk di negara-negara miskin, karena ini merupakan upaya negara kaya untuk menahan laju penduduk di negara miskin agar mereka dapat mempertahankan status quo internasional mereka. Jadi argumentasi ini memandang kalau upaya pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan negara-negara kaya itu termasuk dalam upaya rasis dan genosida untuk mengurangi jumlah orang miskin. Lalu di poin utama yang ketiga di sini adalah fenomena yang benar-benar ingin diinginkan. Jadi menurut argumentasi ini mereka memandang lebih konvensional pertumbuhan penduduk karena ini merupakan suatu unsur yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi. Jadi jumlah penduduk yang banyak itu dapat menyediakan permintaan konsumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan skala ekonomi produksi yang lebih menguntungkan karena dapat menurunkan biaya produksi dan menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup serta berbiaya rendah, sehingga dapat menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Next slide. Di sini yang poin kedua yaitu argumentasi yang beranggapan kalau pertumbuhan penduduk itu memang masalah yang sesungguhnya. Di mana di sini ada 3 argumentasi. Yang pertama adalah argumentasi keras mengenai kependudukan dan krisis global. Jadi pertumbuhan penduduk itu yang terlalu besar dapat menyebabkan hampir seluruh masalah ekonomi dan sosial dunia karena pertumbuhan penduduk ini dapat menjadi penyebab utama kemiskinan, rendahnya taraf hidup, kurang nutrisi, kesehatan buruk, kerusakan lingkungan hidup, dan banyak penyebab-penyebab lainnya. Jadi di sini juga ada prediksi yang menakutkan, yaitu adanya malapetaka kelaparan dan bencana ekologi yang seringkali dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk. Jadi stabilisasi atau bahkan penurunan penduduk itu merupakan tugas yang paling penting, yang paling mendesak untuk dapat dilakukan sekarang. Bahkan ada yang melakukan paksaan untuk sterilisasi. Lalu argumentasi yang kedua yaitu adalah argumentasi teoritis mengenai siklus populasi kemiskinan dan perlunya program keluarga berencana. Di teori ini, argumentasi utama yang berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk itu yang terlalu cepat akan menimbulkan konsekuensi negatif terhadap ekonomi. Jadi pertumbuhan penduduk itu yang besar dapat memperburuk masalah ekonomi, sosial, bahkan psikologi yang dikaitkan dengan keterbelakangan. Pertumbuhan penduduk ini dapat diyakini sangat menguras pendapatan negara hanya untuk menyediakan layanan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Lalu argumentasi yang terakhir adalah argumentasi empiris lainnya, di mana di sini ada 7 konsekuensi negatif dari pertumbuhan. Yang di mana yang pertama adalah di sektor pertumbuhan ekonomi karena dapat memperendah pertumbuhan pendapatan per kapita di hampir semua negara berkembang, khususnya negara yang memang sebelumnya miskin. Lalu yang kedua adalah kemiskinan dan ketimpangan, karena orang-orang miskin dibuat tidak berlahan. Mereka juga merasakan pengurangan dana untuk melaksanakan program-program kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga di sini di sektor pendidikan, karena pertumbuhan penduduk ini dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan pendidikan itu semakin tipis karena banyak sekali keperluannya. Jadi mereka memperendah kualitas demi kuantitas. Lalu konsekuensi yang keempat adalah di bidang kesehatan, karena fertilitas yang tinggi ini dapat memperbesar resiko kesehatan pada saat kehamilan, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat itu terbukti akan menurunkan berat badan bayi pada saat lahir dan memperbesar tingkat mortalitas anak. Yang kelima yaitu di sektor pangan, karena besarnya kebutuhan pangan penduduk. Jadi diperlukan perluasan program internasional untuk menyalurkan bantuan makanan. Lalu yang keenam di sini adalah di sektor lingkungan hidup, karena dapat terjadi kerusakan lingkungan alam. Contohnya itu seperti penebangan hutan, erosi tanah, menyusutnya persediaan ikan dan hewan, kurang memadainya air, dan pencemaran udara, serta banyak hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi migrasi internasional.
di mana hal ini dapat terjadi karena berlebihnya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan peluang kerja. Dan juga biaya ekonomi dan sosial migrasi internasional ini dipikul oleh negara-negara yang menerima imigran itu. Next slide. Dan di materi yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran untuk mencapai konsensus. Yang pertama yaitu adalah sasaran utama dari strategi apapun yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang lebih besar itu tidak boleh hanya berfokus pada variabel penduduk. Lalu yang kedua itu adalah untuk menghasilkan keluarga-keluarga yang lebih kecil, itu diperlukan motivasi yang ditimbulkan oleh pembangunan. Contohnya itu seperti program keluarga berencana yang dapat memberikan pendidikan dan pengadaan sarana teknologi untuk mengatur fertilitas. Dan yang terakhir itu adalah negara maju seharusnya membantu negara berkembang dalam upaya mencapai sasaran menurunkan fertilitas dan mortalitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Miranda mengenai beberapa pendekatan kebijakan. Materi selanjutnya yaitu beberapa pendekatan kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kebijakan ekonomi dan sosial yang mungkin dipertimbangkan pemerintah di negara maju, negara berkembang, serta lembaga-lembaga bantuan internasional untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk dunia dalam jangka panjang antara lain, yaitu kebijakan pemerintah untuk negara-negara berkembang, kebijakan pemerintah untuk negara-negara maju, dan kebijakan pemerintah bagi negara maju dan lembaga bantuan internasional. Kebijakan pemerintah untuk negara-negara berkembang, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi bahkan mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk mereka. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk negara-negara maju, yaitu bertujuan untuk mengurangi konsumsi berlebihan sumber daya dunia yang terbatas dan mendorong adanya distribusi manfaat kemajuan ekonomi global secara lebih adil. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah bagi negara maju dan lembaga bantuan internasional adalah untuk membantu negara-negara berkembang mencapai sasaran program kependudukan mereka. Selanjutnya, yang dapat dilakukan negara berkembang. Beberapa kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan untuk peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ke tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah sangat penting dilakukan di negara berkembang. Kebijakan ini bertujuan untuk meniadakan kemiskinan absolut, mengurangi ketimpangan pendapatan, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya bagi perempuan, menyediakan kesempatan kerja yang lebih besar bagi laki-laki dan perempuan, serta menyebarkan manfaat program pengobatan dan layanan kesehatan masyarakat yang baik ke kawasan pedesaan dan perkotaan yang miskin. Selain kebijakan pembangunan jangka panjang yang sudah saya sebutkan, ada juga kebijakan khusus pemerintah yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kelahiran dalam jangka pendek. Yang pertama, membujuk penduduk untuk memiliki keluarga yang kecil. Pemerintah dapat membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan baik dalam sistem formal maupun non-formal. Yang kedua, meningkatkan program keluarga berencana. Pemerintah dapat meningkatkan program keluarga berencana dengan menyediakan layanan kesehatan dan kontrasepsi untuk mendorong upaya mengendalikan kelahiran. Program keluarga berencana ini sudah banyak diterapkan di negara-negara berkembang. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia. Yang ketiga, memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi. Pemerintah dapat dengan sengaja memanipulasi insentif maupun disinsentif ekonomi dalam hal memiliki anak. Contohnya, dengan meniadakan atau mengurangi cuti dan tunjangan kehamilan, mengurangi atau meniadakan insentif keuangan, atau mengenakan denda karena memiliki anak lebih dari jumlah tertentu. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu menaikkan uang sekolah, meniadakan subsidi yang besar bagi pendidikan tinggi, serta memberikan subsidi bagi keluarga yang lebih kecil dengan memberikan bantuan tunai secara langsung. Skema ini sudah dilakukan dan diterapkan lebih dari 30 negara. Salah satu contohnya yaitu Singapura, India, Bangladesh, Korea Selatan, dan Cina. Sebagai contoh negara Singapura. Singapura membatasi cuti hamil dengan tanggungan negara maksimum untuk 2 anak. Mereka juga menyesuaikan biaya melahirkan sesuai dengan jumlah anak dan mengurangi subsidi pajak pendapatan dari 5 anak menjadi 3 anak.
Dan kebijakan yang khusus terakhir adalah memaksa warga negara untuk memiliki keluarga yang lebih kecil. Pemerintah negara berkembang dapat memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui peraturan perundang-undangan dan denda. Sebenarnya, untuk kebijakan terakhir yang ini, hanya sedikit negara yang berusaha memaksa warganya. Hal ini selain tidak bisa dibenarkan secara moral, tetapi juga tidak dapat diterima secara politis dan juga sulit untuk dilaksanakan. Sesuai pengalaman dari kekalahan pemerintah Perdana Menteri Gandhi pada tahun 1977, sebagian besar karena kekecewaan rakyat ternyata program sterilisasi yang dipaksakan. Akhirnya pelaksanaan kebijakan dalam mengendalikan fertilitas tidak akan berhasil jika tidak ada upaya meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menunda perkawinan dan mengurangi angka kelahiran. Selanjutnya, yang dapat dilakukan negara maju. Negara-negara maju harus dapat mengurangi membatasi permintaan dan gaya hidup konsumtif mereka. Banyak penduduk di negara maju yang menggunakan energi bahan bakar fosil untuk menggerakkan kendaraan pribadi, menyalakan pengatur udara di rumah dan kantor, dan menggunakan sikat gigi listrik. Negara-negara maju jelas sekali merupakan penyumbang utama gas karbon dioksida ke atmosfer dan munculnya gejala pemanasan global rumah kaca. Hal ini juga berarti bahwa semakin sedikit yang dapat digunakan untuk menyuburkan lahan pertanian kecil keluarga di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, keluarga miskin akan membayar lebih besar untuk mendapatkan input sumber daya yang sangat bernilai yang digunakan oleh penduduk negara maju secara percuma. Oleh sebab itu, kebijakan yang dirancang untuk negara berkembang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara sumber daya dan penduduk dengan membatasi pertumbuhan penduduk negara berkembang melalui intervensi sosial, dan keluarga berencana juga harus mencakup tanggung jawab negara-negara kaya untuk mengurangi permintaan gaya hidup konsumtif mereka sendiri. Yang kedua, meliberalisasikan persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional dari negara-negara berkembang ke negara maju. Selain menyederhanakan gaya hidup dan kebiasaan konsumtif, kebijakan lainnya yang dapat dilakukan negara-negara maju untuk menanggulangi masalah-masalah kependudukan dunia adalah meliberalisasikan persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya integrasi internasional orang miskin yang ada di negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin ke Amerika Utara, Eropa, Jepang, bahkan Australia. Menurut PBB, diperkirakan bahwa hambatan hukum terjadi terhadap migrasi internasional dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju telah merugikan negara-negara berkembang sedikitnya 250 miliar dolar per tahun. Apabila persyaratan hukum dapat diliberalisasi, maka negara-negara berkembang tersebut setidaknya dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan ekonomi di negara mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah yang dapat dilakukan negara maju. Yang pertama, negara kaya dapat memberikan bantuan kepada negara miskin. Yang dimaksud di sini adalah kemauan dari negara-negara kaya untuk memberikan bantuan kepada negara miskin dalam upaya pembangunan mereka. Dukungan itu tidak hanya berupa perluasan bantuan keuangan publik, tetapi juga peningkatan hubungan perdagangan, seperti pembebasan tarif ke pasar negara maju, transfer teknologi yang lebih sesuai, bantuan pengembangan kemampuan penelitian ilmiah bagi warga negara, dan pembagian sumber daya alam dunia yang mengakar secara adil. Yang kedua, membiayai semua bidang penelitian mengenai teknologi pengendalian fertilitas. Salah satu contoh pengendalian fertilitas antara lain pil kontrasepsi dan prosedur sterilisasi sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas teknologi kontrasepsi dan juga meminimalkan resiko kesehatan pada penduduk yang menggunakan teknologi pengendalian ini. Yang ketiga, memberikan bantuan keuangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan program keluarga berencana, dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan keuangan dari negara maju untuk pelaksanaan program keluarga berencana ini. Selain itu, dibutuhkan juga bantuan keuangan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila masyarakat berpendidikan tinggi, maka kemungkinan pertumbuhan penduduk dapat ditekan ke angka yang lebih rendah. Hal inilah yang harus diperhatikan agar penduduk negara berkembang dapat memiliki sarana pendidikan yang memadai. Selain bantuan keuangan untuk membangun lembaga pendidikan di negara berkembang,
Negara maju juga dapat memberikan bantuan berupa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk mengajarkan pendidikan pada masyarakat negara berkembang. Sekian materi dari saya kembalikan ke Mirat. Ya, terima kasih teman-teman atas pemaparan materi hari ini mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat ke depannya. Terima kasih.